Bubuk cendana itu apa? ya? Bubuk cendana itu dari pohon cendana. Itu buat apa? Itu sifatnya wangi ya? kan wangi. Oh. Nah, jadi kan salah satu sunnahnya Nabi. Rasulullah itu memberi wewangian kepada jenazah. Oke. Itu Salah dimandiin? satunya ya habis Iya. dimandiin. Jadi Itu ditaruh- pada saat proses mengkafankan. Oh iya Itu iya. ada namanya bubuk cendana. Ada kapur barus. Baru sih. Sebenarnya pakai daun bidara sih sunnahnya, tapi karena daun bidara Susah ya. susah gitu, jarang yang nanem. Jadi kita penggantinya sabun. Daun bidara tuh wangi juga ya? Bidara wangi. Itu apa? Dingin, sifatnya dingin juga daun bidara itu. Oke. Kita balik lagi Beat Listener. Balik di Sikat Miring. Masih bersama BK. Dan BK. BK. Ini Kita kayak gini BK. aja nih kerjanya yang berdua ini. Beki. Beku. Beko. Salah. Ronnie McCoy di sini dan kita menemani kalian semua dari jam 4 sore hingga jam 6 malam nanti. Seperti yang kita janjikan. Seperti biasa. Seperti biasa. Kita akan menampilkan tamu-tamu yang sangat Bukan menampilkan, kita akan menghadirkan. Menghadirkan. tamu-tamu yang Karena kita nggak ada panggung Iya, di sini. karena kalau nampil tuh takutnya gue dikira banci tampil tau. ya pokoknya kita gitu. akan menghadirkan tamu-tamu yang spesial ya. Nah, kalau ditanya about, Nah, nih, hari ini tuh lumayan gimana ya? Lumayan seru ya. Seru. Karena sesuatu profesi yang nggak jarang semua orang mau. Benar, Aku juga benar. mikir sih kalau akan ditawarkan profesi ini. Tamu kita hari ini adalah orang yang deket banget aktivitasnya dengan jenazah. Deket tuh ya udah. Udah ikrip. Aku gak Kayak friend tuh ya. Udah kayak friend. Banget tuh. udah kayak keluarga deh. Gitu. Nah, kita kenalin aja lah ya hari ini siapa tamu kita. Selamat. Langsung? Ya langsung lah. Nggak tunda beberapa detik dulu gitu. Ya udah kita tunda. Udah lewat tuh dari gua ngomong aja udah 1 menit. Gue lagi nunda nih. Oh iya. Oh, Oke. Oke, kita kenalin sekarang ya langsung ya. Selamat datang Om Eko, Mas Eko ya, Mas Eko. Selamat datang di Sikat Miring. Siap. Selamat datang di Beat Radio Ya. Indonesia. Mas Eko Semoga ini dari lembaga ya? Lembaga masyarakat yang punya program bukan masyarakat dulu. yang memiliki program layanan jenazah gratis. Namanya Las Al Azhar. Las Al Azhar. Kita harus kenalin juga yang satu lagi lah. Satu lagi. Penumpang gelap. Si Mas Sigi. Halo Becky, halo Papi Erik, halo McCoy. Halo Sigit. Saya juga di lembaga juga ya. Lembaga apa? lembaga ambil zakat Al Azhar. Al Azhar. Oke. Yang kebetulan satu Geng. geng sama Mas Eko ini, tapi Mas Eko di layanan jenazah. Oh, tapi bukan ormas ini. Bukan ormas. Oh, oke. Mm-mm. Oke, Beda beda ormas. ya. Beda. Kasih Jadi- tahu dong Mas Sigit itu siapa di sini juga. Nggak perlu kan? Jangan Nggak dong. boleh kasih tahu. Nggak boleh. Dari Kenapa? lembaga, dia lagi dari Oh, lembaga. kalau saya jelasnya gini. Jadi kalau Mas Eko dapat orderan untuk jemput jenazah, terus kalau misalnya Prosesnya- muter-muter nyari rumah nggak ada, saya ada yang ganti. Oh emang gitu? Jadi mayatnya. Jadi mayat. Jangan dong, kok parah sih. Iya kan? Nggak Kalau boleh. dia gantiin. Kan dia harus ada Harus- ini kan, harus ada penumpangnya Ah. gitu, jemput gitu. Nah, ini nyari muter-muter nggak ada alamatnya, gue yang gantiin gitu. Enak tapi tidur di belakang ya. Iya, enak tidur gue. Tidur. Oke, Mas Eko, kita koper berdua aja lah Siap. ya. Kita tinggalin aja lah ya. Siap, Bang. Jangan gitulah. Jangan gitu dong. Nah, aku mau nanya nih Mas Eko, menjadi driver mobil jenazah itu kan profesi yang jarang ya. Kenapa mau? Ya, sebelumnya perkenalkan ya Mbak, nama saya Eko Sugianto. Kebetulan kami dari lembaga sosial, lembaga Zakat Al Azhar. Kami di bawah Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar. Itu ada 3 pilar. Yang pertama pendidikan, dakwah dan sosial. Oke. Kebetulan kami di LAS-nya itu bergerak di bidang sosialnya. Nah, sosialnya ini salah satunya ada program namanya layanan jenazah gratis. Oh. Gratis Om, Gratis ya? gratis. Iya enggak, gue ditawarin gratis. Mau nggak? Gue nggak mau jadi mayatnya dulu kali. Walaupun gratis ya. Iya, jadi Ya kalau jalan-jalan pakai mobil ambulan jenazahnya gue masih mau lah. ya, jadi salah satu programnya itu layanan jenazah gratis. Itu sudah dari tahun 2009. 2009.
2009. Layanan ini. Layanan ini Layannya. sampai sekarang. Sudah lama. Mas Eko ini awalnya gimana sih? Kok memutuskan untuk ikut di itu ya? Enggak memutuskan dia. Dia bergabung ke sana. Jadi Enggak begini. memutuskan. Ya jadi Ya. join lah. Join venture. Kayak perusahaan. Enggak maksudnya bagaimana awalnya kok memutuskan untuk berani gitu ya kan sementara kan profesi kayak apa? Oh, membawa- jadi memutuskan untuk Iya. menjadi Bukan jadi memutuskan. Jadi- dia bergabung di sana. Iya, maksudnya- Iya, Bisa nggak sih dia bergabung. jawab dulu? Tahu nggak sih? Dia bergabung, terus dapat tugas itu terus kenapa mau gitu? Ah gitu. Alasannya. Cuman jangan ngomong memutuskan dong. Itu memutuskan tali silaturahmi kan nggak baik ya. Siap. Tuh. Ya maksudnya menginginkan lah. Enggak juga. Enggak juga ya. Minal aijin wal faizin. Udah boleh ngomong nih. Parah banget. Oke, silakan Mas. Jadi awalnya saya masuk 2011, programnya sudah berjalan sebelumnya. Saya ditawari sama salah satu teman untuk jadi relawan ceritanya. Relawan driver jenazah. Awalnya saya juga nggak sangka. Saya basicnya bukan pesantren, basicnya mungkin jauh dari pesantren lah gitu. Tiba-tiba ditawarin, akhirnya saya memutuskan, seru kali ini ya jadi supir jenazah gitu. Seru. Karena kan kita lihat di TV-TV itu ada film-film jenazah, yang jenazah terbang, yang ditakut-takutin, wah kayaknya oke juga nih, walaupun takut sebenarnya, tapi ya Bismillah lah kita coba gitu kan. Akhirnya kita coba. Nah pertama itu kita masuk di Al Azhar itu sudah dapat tantangan, Mbak. Jadi pertama itu saya dapat tugas langsung memandikan jenazah. Jenazah itu jenazah tukang beca, itu di jembatan besi. Baru ketemu itu 2 hari. Tapi Jenazahnya baru diketemukan. Tapi becanya enggak kan? mangkal. Ya. Kan kalau jenazah itu kan 2 hari kan tubuhnya sudah bau ya. Terus juga mohon maaf kulitnya sudah hancur. Nah itu pertama kali saya masuk di Al Azhar dapat tantangan itu. 3 bulan masuk dapat tantangan mandiin jenazah tukang beca. Lah, yang ditawarin kan tadinya driver ya, maksudnya membawa, jadi Iya. memandikan tuh. Jadi Jebakan. kalau di Al Azhar itu di Al Azhar itu harus bisa semua. Selain gitu. driver juga harus bisa memandikan, mengkafankan, berarti menyolatkan. job desk-nya itu? Job desk-nya itu. oke. Akhirnya saya bismillah. Walaupun awalnya saya belum bisa itu, Mbak. Saya baru ikut-ikut saja, ikut memandikan. Sudah ada sih satu orang yang senior, saya ikut dia, yaitu pertama kali. Sampai saya cerita sama istri, apa Abi mundur aja ya? Baru pertama kok udah dikasih tantangan seperti ini kan? Langsung mandiin ya. Mohon maaf ya, diangkat kulitnya, Udah itu. ngikut gitu kan? Udah ada lendir apa Sudah basah gitu kan. bau. Nah itu kok begini ya? Akhirnya pengen mundur kita, Om. Pengen mundur, sempet tapi udah pengen mundur sempet ya? pengen mundur. Tapi akhirnya enggak, Bismillah. Ini apa namanya? Mudah-mudahan dari kita ngurusin jenazah kita dapat pahala lah. Intinya seperti itu. Itu. Heeh. Cuman dia nggak baca perjanjiannya kemarin. Nah, Itu tanda tangan kontrak ya. Cuma ditawarin, lu mau nggak jadi bawa Selain driver, bulan driver di halaman pertama, di halaman ketiga ya mandiin mayat. Biasanya kan kalau kontrak, udahlah tanda tangan langsung kayak nggak sih nggak baca biasanya karena banyak banget. Oh ternyata gitu. Tapi terbesit nggak dari pertama kali ditawarin tuh, aduh mayatnya. iya pasti. Takut nggak gitu? Pasti takut, dakdikduk, kepikiran. Itu 3 bulan sampai 6 bulan itu kepikiran. Ketika habis bantu memandikan, awalnya kan bantu-bantu kan, kok kepikiran gitu. Ya itu yang bikin mundur nih. Tapi enggak mundur. Jadi kita ragu-ragu gitu. Pada akhirnya sampai ketemu titik Bismillah. Niat kita baik, insya Allah nggak ada akan kejadian apa-apa gitu. Apa namanya? Karena niat kita baik ya. Kemanusiaan, misi sosial. Gitu. Tapi kepikiran apa sampai pengen mundur gitu? Ya itu. Apanya yang jadi tantangan tuh lebih takut Yang ke pertama jenazahnya bau misalkan. Oh, lebih ke itunya ya. Terus Nggak terbiasa itu nggak ya. terbiasa, Gue terus nggak mau bangke, terbayang-bayang gitu kan. Iya, betul, gitu. Kita nyium bangke, mohon maaf, bangke tikus aja pasti muntah-muntah kan. Itu kecil loh tikus ya. Kecil Apalagi gimana? ini yang gede gitu kan. Gimana jenazah manusia gitu. Tikus aja kecil ya. Kalau nggak kecil.
Jadi begitu, Mbak. Berarti udah banyak banget lah ya jenazah ya yang udah ditanganin sama Om Eko. Alhamdulillah dari 2011 sampai berarti saat ya. ini Dapat. sudah banyak. Jadi bukan takut karena sering ngelihat film horor gitu kan. Ini salah satunya juga. Salah satunya itu bau mistiknya gitu kan. Mistiknya, iya. Gitu. Tapi lama-lama ya Tapi- terbiasa gitu. Mas Eko dari tahun baru 2011 ya. 2011. Itu kan pertama kali tukang beca. Betul. Itu setelah berjalan oke lah taruh setelah berjalan 3 bulan pernah nggak lu nih ini biasanya ada ini ada mati nih gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Ada Enggak. kali ya jangan jangkanya gitu kan ya karena terbiasa kan. Bu kemarin seminggu udah dapet nih. Bulan besok berarti wah minggu besok dapat nih gitu kan ya. Enggak. Jadi maksudnya kok jadi kayak ngumpulin gitu ya enggak dong. Enggak ya. Enggak pernah. Aduh, serem banget kalau kayak gitu. Jadi Mas Eko bisa apa aja nih sekarang? Alhamdulillah insya Allah di dalam pengurusan jenazah bisa semua. Bisa insya semua. Allah. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mendoakan. Yang nggak bisa cuma gali kubur. Dari kubur. Iya berat soalnya. Saya nggak kuat maculnya maksudnya. Oh, itu menikahkan jenazah nggak bisa? Meninggalkan jenazah belum pernah. Belum pernah. Oh. Ada. Emang ada? Ya enggak kali ada. Tapi ada Bek. Tuh. Jadi gini, tetangga gue nih, Iya. dia tuh masih pacaran ya. Dua orang waktu di Sudimara Ron, Oh iya. ada dua pacaran, yang satu anak komplek kita, yang satu lagi ceweknya itu anak Pak RT-nya. Itu dulu pacaran. Nah, terus mereka kecelakaan. Dua-duanya. Jadi pacaran udah lama, dua-duanya kecelakaan, lagi boncengan, lagi jalan-jalan mau beli nasi goreng apa gitu. Itu kecelakaan dan langsung meninggal. Nah, itu akhirnya mayatnya diputuskan untuk dinikahkan dulu. Jadi nikahkan dulu tuh jenazah. Boleh. Mas Eko, itu gimana ya itu Mas Eko? Hukumnya tuh. Walau alam tuh. Tapi yang jelas karena mungkin perhitungannya adalah karena dia juga memang udah pacaran udah lama, Betul. dan udah semakin deket Ya, gitu mungkin kali ya. ada takut terjadi apa-apa kan. Enggak, maksudnya terjadi dekat gitu loh. Iya, Maksudnya tahu. emang udah mungkin udah tujuannya niat memang juga. untuk menikah gitu. Ya, Tapi kan walaupun- kalau gitu harus ada ijab kabul ya. Iya. Itu dia makanya. Nah, makanya Itu bingung yang kan. makanya gue nanya tadi itu Iya. gimana ya. Jadi Itu dia. tapi ada dia dinikahin tuh berdua tuh. Lu baca Saya ijab kabul berapa nikahkan. kali? Dia ngomong juga. Lari kita. Tapi mungkin lebih ke seremoninya aja Iya, kali ya. kabul. Iya, jadi pengakuan mungkin jadi Seremonial, ya. pengakuan si bapaknya aja, orang tuanya aja bahwa dia setuju untuk dinikahkan, Iya. dan pada saat itu disetujui untuk dinikahkan. Biasanya sih itu udah mau deket pernikahan yang malah mungkin. Jadi Kayaknya emang iya. dibikin supaya ini biar jadi sesuatu yang permintaan terakhir lah dari Kayaknya. si berdua pasangan Bisa ini. Biasanya sih juga. gitu sih. Yang lebih biasa lagi kita nikah di depan jenazah kan gitu Nah, ya. itu banyak. Orang tua kan. Banyak. Ya, Itu ya, itu itu banyak. aku tahu kalau itu menikahkan jenazah tuh aku baru pertama dengar tuh. Itu dia. Itu asli ada tuh. Ada Oke, ya berarti kalau misalnya nih Mas Eko mau nanya. Jadi kalau nanya masalah layanan jenazah tadi, Siap. itu tuh radiusnya itu maksudnya kalau misalnya ini sekarang lagi di mana nih? Apa? Markasnya. Markasnya. Kebetulan markas kita ada di Sawangan. Sawangan. Oh, Di dekat Kampung dong. Kebon Kopi Sawangan Depok. Oh, nah, iya, iya. melayaninya hanya Sawangan aja atau Enggak, Jabodetabek. 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 Insya Allah Jabodetabek. Paketnya juga ada paket lengkap. Paket lengkap itu mengantar ke pemakaman, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mendoakan. Nah, ini yang namanya paket lengkap. Bahkan kita kasih kain kafannya, semua perlengkapannya kita kasih gratis. Wow. Buat warga Duafa, khusus Duafa, Duafa. khusus. Kalau orang kaya nggak boleh. SK berlaku gitu kan. Iya. Ada berapa unit berarti mobilnya? Ada 2 unit mobil jenazah dan 1 mobil kesehatan. Mobil kesehatan. Iya. Nah, berarti kalau Depok ya Jabodetabek. Iya, masuk. Depok masuk, Masuk. Berarti dari Sawangan ke Depok ya? Iya, masuk. Dan nganterinnya ke luar kota, Berkota. paling jauh Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, Enggak. bisa juga. Oh, bisa. Ya. Dia di Tebet nih, masuk enggak gitu. Enggak, dia bilang dari Sawangan ke Depok. Kagak, dia ke puncak dia di dulu. mana nih? Gua Citayam. Dia Depok. Masuk ya kena. Citayam ya. Nah, kadang-kadang. Masuk. Citayam masuk. Nah, Citayam masuk, iya. Lu Jadi duluannya dia ya. Iya. Mau duluan. lu Citayam, Rek? Iya. Oh, lu Citayam. Nah. Ya udah kasih aja alamatnya deh. Enggak, gua di Enggak, belakang iya. udah ada ambulan. Tulis binnya yang benar. Tapi banyak ya pasti pengalaman seputar ya itulah Insya Allah yang membawa banyak.
gitu. Nanti kita akan dengerin. Oke, Tapi sebelumnya banyak. Beat Listeners, jangan lupa untuk saksikan kita di YouTube juga. Jangan lupa untuk subscribe kita di YouTube Beat Radio Indonesia, cari sikat miring. Karena biasanya materi siaran kita hari ini tuh akan ditayangkan di YouTube. Dan juga jangan lupa follow Spotify. Di sikat miring juga ada podcastnya sikat miring ya. Buat ketemu sama gua doang, 2 orang ini gak usah dilihat. Oke? Kan gua ada di situ. Ada. Tapi muka lu kan di blur. Gitu. Dan jangan lupa yang mau ikutan di WhatsApp kita di 0815 6750 504. untuk ya saling Chit-chat lah. Chit-chat. Chill-chat lah. Emang nggak pengen ngobrol sama kita? Enggak. Nanti kita akan bahas lagi pengalamannya Satu lagi. ya. Jangan lupa download aplikasi kita Beat Radio Indonesia di App Store, di Play Store atau di website kita di beatradio.id. Ya, kalau dia tuh harus dikasih kesempatan itu, kalau nanti kebawa mimpi dia. Harus sampai beres semua Seperti di yang sudah spill kita janjikan. sosial media. Kita akan bahas lagi tentang jenazah. Wih. Harusnya ada suara-suara. Oke. Oh iya tuh Gue suara burung hantu. Gitu ya? Gue suara burung efek. hantu. Tapi nggak perlu sih Om. Cukup. Oh iya cukup. Cukup membuat mencekam gitu. Ya nggak sih? Mendatangkan Om Erik aja udah cukup. Tampilan gue aja gitu. Oke Beka. Oke. Kalau dia nemenin Mas Eko, biarpun ada jenazahnya, tapi lebih ngeri dia. Jadi kayak gue pernah ada cerita gini. Bagaimana? Ceritanya ada suami istri. Wajib gong ya ini ya. Wajib dong. Oke. Ini cerita ada suami istri. Umurnya udah tua gitu. Jadi sekali waktu tuh di hutan dia. Tuh nenek-nenek pergi ke Pasar Minggu. kampung, ke hutan. Jadi di tengah hutan itu ada kuburan. Jadi setiap ada permintaan dari seseorang itu akan terlaksana. Oh di kuburan itu. Di kuburan itu. Cuman ngelompatin. Oh harus dilompatin Gitu kan. kuburannya. Terus si nenek ini berpikir gue mau jadi apa gitu ya. Aku mau jadi cewek cakep deh. Dilompat tuh kuburan tuh. Blong. Kesono kan. Jadi cewek cakep. Ketawanya selalu. Gue nunggu gongnya nih. Oke lanjut. Nah, terus udah gitu dia pulang kan. Pulang. Udah sehat nih badan kan udah jadi ini lagi. Oh iya. Ini apa namanya muda lagi tuh kan. Ngeri. Ke rumah. Dia, Assalamualaikum. Lakinya keluar kan dari kaki tuh. Kamu siapa? Dia, aku istrimu Mas. Dia bilang gitu ya. Kok lu jadi cakep begini gitu? Yaudah. Lu pergi ke hutan, di sana ada kuburan. Itu lu memohon aja, minta apa aja lu jadi gitu kan. Waduh, gua minta apa ya, dia bilang gitu. Yaudah, gua coba deh gitu kan. Sayangnya nih kakek latahan. Latahnya nyebut itu. Alat cowok, alat kelamin cowok. Gue mau jadi cowok ganteng deh gitu kan. Begitu lompat kesandung. Nyampe sono, kunci jadi di sono. Oh udah jadi bentuknya Dari itu. bentuk itu. Ampun. Nggak pulang lu. Mas Eko kenapa malu? Ya oke. Sip. Gong. Lumayan. Kita balik lagi boleh gak sih? Boleh. Oke. Silakan Beka. Mas Eko mau nanya, aku sebagai orang yang nggak pernah tahu apa isi mobilnya, boleh dikasih tahu nggak sih sama kita sebenarnya isi mobil jenazah itu apa aja sih? Jenazah. Yang enggak selain jenazah. Kalau lagi Karena ambulans. kalau lagi nggak ada isinya maksudnya kan? Iya. Ambulans juga punya standar sendiri dong, kan? Jenazah juga ada. Nah, jenazah itu apa isinya biasanya? Jadi kalau mobil jenazah itu isinya ada keranda ya atau peti lah. Biasanya kita Peti kalau yang jenazah. jauh-jauh itu kita pakai peti. Itu peti emang selalu ada di situ. Itu kalau tergantung untuk yang jauh, jaraknya. gitu, untuk jauh. Kalau Jabodetabek kita pakai keranda. Cuma karena kan- kalau ke Banyuwangi, ke Madura itu kita pakai peti. Gitu. Soalnya jauh. soalnya apa? Kasihan nanti kalau pakai keranda khawatir goncangannya kan. Oh. Tapi kalau di peti itu kan dia enak, tidurnya nyenyak. Dia nyenyak. Dan nggak komplain sama. Oh iya. Enggak kan? Kalau pakai keranda lu gubrak keluar itunya lu kabur. Terus juga ada apa namanya, kita pasti menyediakan paket lengkap di situ. Di dalam Kafan. di dalam Di mobil dalam ambulan itu. Iya. Jadi Oke, isinya oke. itu aja sih. Perbedaannya kalau sama kesehatan kan biasanya di mobil kesehatan tuh ada alat-alat seperti tabung oksigen, 3K, gitu, alat
medis, tempat tidur dan lain-lain. Itu aja sih perbedaan. Lebih simpel kalau mobil jenazah. Berarti itu begitu ada panggilan tuh udah siap semua tuh paketnya itu di situ ya? Sudah siap di mobil, kita taruh di markas pun ada paket jenazah lengkap. Boleh Mas Eko disebutin tuh dari mulai pemandiannya itu ada sabun, terus ada Siap. Jadi kita menyediakan paket lengkap yang isinya ada sabun, ada sampo, bubuk cendana, terus kain kafan, tikar, kapas, bubuk cendana. Bubuk cendana itu buat apa? ya? Bubuk cendana itu dari pohon cendana. Itu buat apa? Itu sifatnya wangi ya? kan wangi. Oh. Nah, jadi kan salah satu sunnahnya Nabi. Rasulullah itu memberi wewangian kepada jenazah. Oke. Itu setelah Salah dimandiin? satunya ya habis Iya. dimandiin. Jadi Itu ditaruh- pada saat proses mengkafankan. Oh iya Itu iya. ada namanya bubuk cendana. Ada kapur baru. Baru sih. Sebenarnya pakai daun bidara sih sunnahnya, tapi karena daun bidara Susah ya. susah gitu, jarang yang nanem. Jadi kita penggantinya sabun. Daun bidara tuh wangi juga ya? Bidara wangi. Itu dingin, sifatnya dingin juga daun bidara itu. Wangi sehingga kalau dimakamkan itu menghindarkan dari penciuman binatang-binatang buas. Nah, itu salah satunya menghindari itu. Baru tahu, Oke. baru tahu. Terus pola mandiinnya itu juga kita punya harus terstruktur sesuai dengan sunnah juga. Seperti misalnya harus dari mulai atas dulu baru ke bawah. Terus ada yang namanya diistinjakan itu jadi dikeluarkan kotoran segala macam. Kotorannya. Itu mayatnya didudukin gitu loh. Nah itu Didudukin? didudukin Ya, gitu. dudukin setengah. Oh, iya. Setengah duduk. Jadi memang ada aturannya di dalam pengurusan jenazah, memandikan, mengkafankan itu semua ada aturannya yang harus kita tunaikan. Nggak asal-asalan gitu ya. Nggak asal mandiin kayak kita masih hidup gitu. Bahkan menyiram air, memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut tuh nggak boleh. Nah kita harus memuliakan jenazah. Walaupun dia sudah mati, kita harus muliakan. Nah, Jangan itu. sampai jenazah itu terluka. Terkadang kan kaku, dia nggak bisa gerak, iya. dipaksa. Dipaksa. Oh, gitu. Nah, ini nggak boleh. Nah, itu gimana Terus tuh ya? mencabut gigi, kadang-kadang gigi palsu atau gigi emas, kita main cabut aja ternyata Hmm. gusinya berdarah, itu nggak boleh juga. Gigi emasnya jadi rebutan ya. Enggak, kalau yang kayak tadi tuh yang Kaku. itu Kaku. itu gimana tuh? Tapi masih bisa dilurusin? Insya Allah bisa, Oh iya. Insya Allah bisa dilurusin karena ketika namanya nih urat-urat Siku Sendi. sendi. itu kita urut sambil diguyur air ya. Ah. Itu Insya Allah otomatis Melenturkan ya, lentur ya. sendiri. Gitu. Nah, lu tahu nggak kenapa mayat harus mandi? Ya itu mensucikan, suci. Jadi sejatinya ini mayat ini mau dikembalikan pada yang punya. Iya, betul. Pinter. Ya, kita ke masjid aja harus ini bersih. Kali ini ada yang dia bisa jawab dengan Akhirnya benar bisa. ya. Betul, Alhamdulillah betul. Ibu. Iya. Dapat nilai 1. Jadi semuanya Oke BK. Besok gitu Semuanya dibersihin, hidung, mulut, kuping, kuku-kuku, Tuh. Kuku juga. dubur, Bersih. kubul itu semua harus dibersihkan, termasuk rambut, ya kan Nah, dikeramaskan. kalau kayak dubur gitu, maksudnya kan itu masih ada kotoran gitu, Kotoran. masih ada. Masih emang? ada. Masih Ada. Masih ada. Itu Ada harus dibersihin juga. sisa kotoran. Sisa masih bersih. Iya kan kalau tubuh jenazah tuh kalau sudah mati, sudah meninggal, otomatis organ tubuh stop berfungsi. Iya iya iya. Jadi itu sisa-sisa aja sebenarnya, dan itu pun nggak banyak, nggak banyak tapi lumayan bikin, ya begitulah. Iya, iya. Tapi pernah nggak sih mandiin jenazah atau punya pengalaman yang jenazahnya nggak utuh gitu? Ya, jadi itu salah satunya tadi yang 2 hari baru diketemukan ya. Ya. Nah itu salah satunya, terus juga korban kebakaran. Oh iya. Ya benar. kebakaran kan memang kita nggak mandikan, tapi kita tayamumkan. Jadi ada cara-caranya sebenarnya mandikan itu. Oh jadi nggak semua mayat yang Nggak semua ditemukan itu mayat mandi dimandikan. menggunakan air. Menggunakan air gitu. Itu di dalam oke. fikih. Itu karena apa? Maksudnya karena memang nggak ada air. Ada air, tetap ada air. Karena kalau bekas luka bakar itu kan korban kebakaran iya, itu iya, ketika iya. diguyur itu itu khusus yang untuk itu masih akan merasakan sakit, khawatir merasakan sakit di jenazahnya. Karena kan walaupun sudah meninggal itu masih merasakan sakit. Ya, jadi ketika habis dicabut nyawanya terus tiba-tiba jangankan disenggol ya, dielus begini aja itu masih merasakan sakit. Seperti itu. Oke. Makanya benar-benar kita harus muliakan jenazah, harus
selembut mungkin, sehalus mungkin seperti kita memperlakukan bayi. Ya mungkin kalau kita mandiin bayi kan nggak mungkin kasar ya, pasti lembut ya, pelan ya. Ini kita memperlakukan jenazah seperti itu. Oh, jadi yang tayamum itu khusus yang korban atau yang jenazah yang kebakaran, luka bakar full utuh gitu. Jadi sampai 90%. Kalaupun udah sisa tulang misalnya kan kebakaran ada tuh yang tinggal itu juga tayamum juga tuh. Iya, ditayamumkan, dikuburkan juga. Kalau yang nggak utuh? Yang nggak utuh dimandikan juga. Dimandikan juga. Misalkan hanya tangannya saja yang nggak ada, ya tetap dimandikan. Jadi memang harus dimuliakan. Makanya kalau misalnya kita ngangkut jenazah itu kan kenapa harus 4 orang? Itu kalau sendiri berat. Terima kasih atas informasinya ya. Sama-sama Bu Beka. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama. Kirain emang harus 4 gitu. Sangat bermanfaat sekali. Sigit. Belum paham nih. Gimana? Aduh. Iya. Kalau sendiri kenapa? Udah serius nih. Iya. Udah serius. Kan berat, emang berat lah. Dia di headsetnya delay. Oh, headsetnya delay. Itu. Enggak, belum ada yang jelasin, tiba-tiba itu ya, ngerti ya. Ini baru nyampe. Iya emang. Tapi kalau mau nanya tentang COVID nih, waktu pas zaman COVID itu gimana tuh? Kalau COVID memang kan ada cara-cara tersendiri. Ya, sama-sama kita lihat caranya itu dibungkus plastik dulu gitu kan, dibungkus supaya enggak dimandiin, tetap dimandiin gitu. Terus setelah dimandiin dilapisin plastik, dipeti ya. Jadi beda lah perlakuannya seperti jenazah yang normal. Iya. Jadi nggak dikafanin juga. Tetap dikafanin. Prosesnya sama, hampir sama, cuma ditambah plastik ya, kayak buah itu, di wrapping terus ditambah peti. Berarti duluan di plastik atau dikafanin? Duluan dikafanin. Oh, dikafanin dulu ya? baru di plastik. Biar nggak nular virusnya. Iya. Dan waktu itu Mas pakai APD. APD lengkap. Oh iya lengkap ya, harus lengkap. Iya. Kalau dia capek deh. APD capek deh. Dan waktu pas COVID itu banyak dong ya, pasti ya? Banyak. Iya kan ya? Banyak. Oh, hampir setiap hari kali ya, setiap jam kali ya. Tapi kalau kita sendiri di Las Al-Azhar memang nggak terlalu fokus ke COVID karena sudah penanganan dari pemerintah. Iya, biasanya gitu kan dari rumah sakit juga. Ya kita paling 1-2 itu pun ngumpet-ngumpet lah. Gitu. Karena memang nggak boleh lah ya, karena memang standarisasi yang dimiliki adalah pemerintah punya gitu. Jadi mereka tuh harus dalam kondisi yang misalnya ditangani oleh rumah sakit, terus kondisinya juga harus rapat sekali. Petinya juga dari sana. Iya, agak ribet ya, Betul. pasti dari sana. Waktu zaman COVID itu. Iya. Tapi pernah ditepok nggak sih dari belakang? Woi, dari belakang lagi mau mobil ketasan. Lewat. Alhamdulillah nggak pernah ditepok, nggak pernah. Cuma kalau merinding, suara-suara itu mungkin awal-awal sering ya. Cuma kalau ditepok kayaknya enggak pernah. Atau tapi menunjukkan tanda-tanda dia ada di saat itu? Ya itu merinding ya? Sepanjang jalan udah baca surat apa aja nggak mempan gitu kan. Ya doa apa aja udah kita baca masih tetap merinding. Gitu. Terus juga kita doanya kali doa makan kali. Gitu ya. Kayaknya begitu. Iya, pas lagi kalut ya enggak ya? Lah kita awal-awal dengar suara kita keluar. Enggak nerusin. Berhenti. Maaf. Jadi ya beat listeners, Mas Eko sekalian biar tahu ya. Kalau yang ini, mana? Ini ke kamar mandi aja takut. Jadi dia tuh tertarik banget dengan rasa takut dari tadi gitu. Jadi pengen cari teman, takut gak sih gitu. Geli sama apa sih? Lo lebih geli apa lebih jijik? Apa ya ini? Dari tadi nanya takut tuh. Tapi takut itu hal yang wajar ya. Wajar banget ya. Saya juga waktu awal-awal takut. Tapi karena sudah terbiasa lama-lama ya. Jadi malah jadi nggak takut. Dan selalu ada 2 orang di dalam satu mobil. Enggak juga. Sendiri pernah, berdua juga pernah. Kalau luar kota yang jauh-jauh kita biasanya berdua. Juga pernah sendiri. Kalau Jabodetabek, Banten, Serang itu kita sendiri. Males banget ya. Aduh lama banget nyampainya. Iya, aku juga. Gini Ron, kita sendiri aja kalau naik mobil nih, mobil kita sendiri gitu, bukan mobil jenazah ya. Kita suka ngeliat spion. Lah gimana bawa mobil jenazah coba? Nah, ini triknya saya dulu waktu awal-awal baru bawa jenazah itu spion tengahnya saya naikin. Saya balik. Oh. Jadi saya nggak mau lihat. Pokoknya lurus aja. Kayak pakai kacamata kuda. Pokoknya lurus aja.
spion kanan kiri nggak usah dilihat, lurus aja. Buruan nyampe ini. Pernah mogok nggak sih? Pernah Juga. Pernah mogok dan bersama jenazah saat itu. Iya betul. Wow. Kami pernah mogok di Semarang. Oke. Juga pernah di Cikarang, masih dekat. Kebetulan lagi bawa jenazah, tiba-tiba mobilnya mati. Akhirnya kita oper ke ambulan lain. Malam siang itu kejadiannya. Itu kejadian 7:30 malam. Lumayan juga Lumayan, sih. 7:30 malam. Pecah ban pernah. Pecah ban. Aduh, Pecah ban. kunci. Pas kunci. Lagi ada siapa yang ngasih Lagi kunci? ada jenazah. Jenazahnya. Lagi ada jenazah. Ya, yang namanya bawa mobil ambulan kayaknya di bawah 130 nggak mungkin ya. Pasti di atas 140 km kan. Pasti kebut gitu lah kalau bawa ambulan. Tiba-tiba di kilometer 57 ban pecah. Ban pecah, terus kita ikutin setirnya, kita ikutin aja, jangan dilawan ya. Kalau dilawan pasti kebalik. Akhirnya kita ikutin, dia minggir ke kiri. Alhamdulillah pas berhenti di jembatan penyeberangan. Kampung, ban pecah. Nah, ketika ban pecah, kita buka ban serep, ban cadangan, ternyata ban cadangannya kempes. Aduh. Terus Setelah kempes, gerimis pula, hujan turun. Ini makin serem aja. Horor banget tuh. Hujan turun, terus kita naik ke atas, kan ada batu kali tuh biasanya kalau di bawah jembatan tol. Kita naik ke perkampungan, ternyata di situ ada peternakan ayam. Peternakan ayam, akhirnya ada orang, kita minta tolong untuk mengantar kita ke tukang tambal ban. Nah, setelah kita ke tukang tambal ban bannya nggak ada. aduh. Katanya lagi pacaran orangnya. Ya. Jadi lucu. Tapi buka dia. Tapi buka. Akhirnya kita orangnya cari nggak ada. lagi, dianterin pakai motor, ketemulah tukang tambal ban. Kita tambel. Akhirnya hujan-hujan gerimis, kan jalannya curam turunan begitu kan. Kita turun tuh sampai sekitar 1,5 jam lah kita memperbaiki mobil itu. Akhirnya jalan. Ya, terima kasih nih buat orang yang baik, dibayar nggak mau. Nah, karena Sehat-sehat terus orang baik. kita niatnya baik, insya Allah selalu ketemu orang baik. Ini prinsip kita di jalanan seperti itu. Ketika kita niat baik, insya Allah ketika ada apa-apa pasti akan diketemukan orang baik dan akan dipermudah oleh Allah. Amin. Masih dengar ceritanya nih, masih panjang sebenarnya. Masih, nggak apa-apa. Tapi kalau gue beda, Ron. Rick. Back. Kalau gue misalnya gue bawa mobil jenazah gitu ya. Ada mayatnya gitu, terus ban pecah nih, gue berhenti juga, gitu. Tapi gue justru malah yang gue keluarin mayatnya dulu. Jadi gue ke belakang, gue buka pintunya, gue turunin mayatnya dulu malah justru tuh. Lo nggak bilang? Tunggu dulu ya gitu nggak? Gue buka ininya, terus gue. Apanya? Apa yang dibuka nih? Ininya kerandanya gue buka. Kerandanya dibuka. Gue buka pindahnya, terus gue tepuk pundaknya. Bantuin gue yuk. Ayo. Malah tadi gue pikir Mas Eko nyari bantuan. Mas, tolong temenin jenazah. Enggak. Gua orangnya enggak mau. Enggak, tadi gue pikir waktu dia jalan keluar kota dia kan berdua nih. Terus temennya tidur nih, dia sendirian. Bangun sendiri nih ya gitu. Ini adalah Lanjut. Lagi. Jadi hari itu kayaknya perjalanan kita banyak kendala ya. Jadi banyak banget kendala, ban pecah, ketika nambel juga agak susah. Hujan. Terus ketika keluar tol, dulu kan keluar tol hanya di Brebes ya kalau nggak salah. Belum nyambung tuh tolnya. Nyambung ya. Keluar di Brebes agak sedikit banjir, mobil ban belakang masuk ke lubang. Akhirnya marter. Karena nyangkut pas di pernya itu. Jadi nggak bisa gerak Nggak gitu. bisa gerak. Saya bilang ya Allah, ini ada-ada aja gitu, ada apa nih. Tapi Akhirnya, sebelum nyambung lagi itu maaf, masih inget gak jenazahnya itu memang gak ada masalah juga kan? Utuh. Wallahu alam, utuh. Utuh. Jenazah sih baik-baik saja gitu. Oke. Nah akhirnya alhamdulillah ketemu orang baik lagi. Mobilnya diangkat sama tukang-tukang ojek sama orang-orang di sekelilingnya kan. Akhirnya diangkat dan bisa. Halo. Gitu. Jadi kita jalan lagi. Ya, kita jalan lagi. Setelah sampai, kita kan nganternya mau ke Boyolali tuh. Ketika masuk tol Semarang, AC-nya mati. Ada aja ya. Ada lagi gitu. Akhirnya panas kan? Jadi pecah ban, hujan. Jeblos. Mater tadi kan. Nah, ya. terus di Boyolali Di tol Semarang. Tol Semarang AC-nya mati. AC mati. AC-nya mati. Ada 4 nih. Ada 4. 4. Kita antar ke rumah duka, kita turunin, ya istirahat sebentar, kita pulang. Sampai Cirebon, mobilnya mogok.
Ini terakhir. 5 ya. Udah 5 Terakhir nih. masalah. Mobilnya mogok. Gitu. Akhirnya kita ketemu sama mobil derek ya. Heeh. Sampai keluar tol Cirebon, mobil itu masuk bengkel. Akhirnya mobil itu diperbaiki sekitar setengah hari lah diperbaiki. Itu sama jenazahnya juga Enggak, jenazahnya sudah kita Kan antar. diturunin. Kita Di bolehan Kan sesama belum tadi. ngomong. Oh iya, Ya, ngomong. kira dia mau di bengkel setengah hari itu satu hari itu ya. Bengkel ya. Bengkel. Ya, jadi itu apa namanya? Ada aja gitu di jalan kendalanya. Nah, itu jenazah apa? Maksudnya sakit atau kecelakaan? Sakit. Sakit. Tapi kepikiran nggak sih Mas ini jadi penasaran juga gue nih. Iya. Kepikiran nggak sih Mas Eko ini dosa apa ya jenazah gitu? Iya, pasti, pasti, gitu. pasti. Coba Pasti kita kepikiran, Iya. kepikiran. Tapi kan kita nggak boleh Nggak boleh ya. prasangka ya, Nggak boleh. bersuzon nggak boleh. Itu Ya, hanya kita berprasangka sang baik Khalik. lah gitu. Walaupun di perasaan kita ini jenazah kenapa? Ini Banyak ada masalah apa? ya, Ini gitu kan. Karena memang banyak juga sih kejadian-kejadian yang kita alami ketika kita ngurus jenazah sudah lama nih. Terkadang kita nggak tahu ya, ngerasa sendiri gitu. Ini, aduh, kok jenazah, mohon maaf ya, kok kurang enak gitu dilihatnya gitu. Ada juga yang jenazahnya enak banget gitu. Ketika mandiin Sejuk, kok cepet, mukanya mukanya sejuk gitu. Nah ini saya mengalami itu gitu. Jadi karena saya pernah juga, kita nggak usah sebut nama orangnya, juga nggak usah sebut nama wilayahnya. Kita pernah juga bawa jenazah itu korban meninggal di rel kereta. Tapi bukan tabrakan. Tapi Jadi, ketabrak kereta. Bukan juga. Jadi dia itu putau ya. Overdosis. narkoba. Overdosis. Meninggal, akhirnya kita yang urus. Kita urus, terus kita sholatin, kita mandiin, dan ketika mau dikuburin aja, ketika kita mau masuk masjid itu udah banyak rintangannya tuh jenazah. Nih jadi gini, yang ngiringin itu teman-temannya itu Mabok semua. itu dia. Basian. Boleh nggak sih Jadi, cerita? nggak apa-apa. Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Aman ya, aman. Ya? Aman. Jadi yang ngiringin itu mabok semua. Jadi bawa keranda itu Goyang. gitu, goyang kan. Akhirnya sama DKM masjid dia marah kan, jangan masuk masjid, yang mabok haram gitu bahasanya lah kayak gitu. Iyalah. Nah akhirnya jenazah itu diurut, disolatkan, kita kubur ke pemakaman. Sampai pemakaman, tuh tukang apa namanya, tukang galinya cerita sama kita nggak nanya, tapi Ustadz susah amat ini ya, sampai pacul 3 habis. Jadi paculnya patah gitu. Ini ada ceritanya. Terus ketika digali ada airnya. Kayak gitu. Nah artinya memang ketika jenazah yang baik mungkin lah atau bermasalah biasanya Allahu alam ya. Kalau saya mengalami ada perbedaan gitu. Ada yang enak, ada yang meninggalnya senyum. Senyum. Saya jam 10:30 malam di Sawangan ditelepon suruh mandikan, saya mandikan. Senyum jenazahnya. Saya selalu penasaran ketika dia meninggalnya enak dan gak enak, saya pasti akan bertanya, nggak ke keluarga, bertanya ke tetangga. Sambil kita ngobrol-ngobrol apalah, sambil bertanya. Oh, ternyata yang meninggalnya enak, senyum, itu rata-rata orangnya baik gitu kan. Oh jadi nanya latar belakang masih jenazah waktu hidup. Waktu hidup. Dia bilang ini bapak punya cita-cita anaknya semua dimasukin pesantren. Nyari rezeki buat anak, bela-belain kaki di kepala, kepala di kaki untuk menyekolahkan anaknya supaya anaknya jadi paham agama atau pintar lah seperti. Oh mungkin dari situ senyum. Ada juga yang korban jatuh dari pohon jambu. Dia ceritanya nebang pohon jambu, jatuh, nah meninggal. Terus insya Allah jenazahnya enak sekali, ya senyum. Terus juga dimandiinnya cepet om. Oh gitu. Jadi kita tuh kalau jenazahnya enak, mandiinnya tuh enak. Ini sih yang saya rasakan ya, cuman nggak tahu lah kalau yang lain. Teman-teman kok enak, tahu-tahu lah udah selesai. Gitu. Akhirnya meninggal senyum. Saya tanya itu bapak meninggalnya kenapa? Jatuh dari pohon. Jadi dipanggil tetangganya untuk nebang pohon dan diberi upah karena memang pekerjaannya serabutan. Jadi dia mungkin dia kerja ikhlas buat menafkahi keluarga. Kan tiba-tiba meninggal dalam keadaan syahid lah insya Allah. Nyari mencari rezeki nafkah, kan, nafkah buat keluarga kan. Ya mungkin ini salah satu penyebabnya dia tersenyum. Selain itu dia rajin ke masjid om. Walau hujan dia selalu ke masjid. Pakai payung kalau hujan, petir apa sih.
Nah mungkin ini ya salah satu asbabnya kenapa dia meninggal senyum. Kalau yang tadi yang nggak enak tuh, ya itu meninggalnya rata-rata ya mungkin orangnya ya tadi seperti saya ceritakan kan dia meninggal dalam keadaan nggak baik, mabuk dan lain-lain. Kalau yang suka ke diskotik gitu bagaimana? Ini kebanyakan Mungkin kategorinya nonton, sama kali guys. Iya. Ini kebanyakan nonton Hidayah ini. Iya, film-film Hidayah ya kan. Tapi emang kebanyakan tuh kayak film Hidayah bener juga ya? Ya insya Allah ada beberapa yang benar juga. Iya. Karena waktu saya belum bergelut di dunia jenazah mungkin bohong gitu. Iya. Gitu ya. Tapi ketika kita ngalamin sendiri, ternyata ada juga ya. Ternyata memang Islam mengajarkan bahwa kita harus percaya sama yang goib kan, harus percaya. Goib itu ada gitu kan. Makanya itu ternyata bener ya di film Indonesia walaupun nggak yang terlalu berlebihan gitu. Kalau di yang di film-film itu kan gitu nah ketimbang tergalon ya kan. Suster ngesot gitu kan. Itu kan berlebihan gitu kan. Pernah bawa keluarga dekat? Keluarga dekat gitu. Saudara atau apa? Pernah gitu. sih. Pak Ade saya sendiri. Pak Ade. Saya mandiin sendiri. Oke. Nggak masalah ya alhamdulillah. Nggak masalah ya. Kadang kan sambil nangis gitu kan, sambil sedih banget. Nggak gitu. boleh itu. Air matanya jatuh juga nggak boleh ke mayat. Emang iya? Soalnya ntar Nggak gitu juga lah, parah banget. Tadi tuh sempat ada ngebahas tentang ada pelatihannya ya? Ya pelatihan. Lucu juga Training, ya, training. Trainingnya ya. Itu dari kapan mulai ada training itu? Ya itu dari 2011. 2011 itu. 2011 sudah mulai pelatihan jenazah. Jadi kita ada program di Las Al Azhar itu namanya Terpuji, training pengurusan jenazah Islami. Training pengurusan jenazah Islami. Peruntukannya kita ke majelis-majelis taklim, ke komunitas-komunitas, ke lapas, ke beberapa pengajian lah seperti itu. Nah, itu kita peruntukan ke sebenarnya sih kita ke arah anak muda ya sebenarnya. Kita pengen mencari regenerasi. Bibit-bibit. Karena kita lihat di masyarakat kita untuk memandikan jenazah tuh agak susah sekarang nyarinya. Dan sekalipun ada itu mungkin usianya sudah di atas 50 tahun. 50. Nah, sepuh lah. Makanya program ini kita adakan karena kita miris melihat di masyarakat kita yang memandikan jenazah itu selalu orang tua. Emang anak muda nggak ada, gitu kan. Gitu, nah makanya kita adakan pelatihan ini untuk mencetak generasi amil jenazah, gitu. Karena kan kalau sudah tua, jalannya sudah susah. Karena memandikan jenazah ini lumayan berat, apalagi misalkan jenazahnya itu yang nggak enak, gitu kan. Kalau yang normal sih ya asik aja gitu. Tapi atau yang nggak normal gitu. Atau yang bobotnya berat, besar. Kasihan juga. Belum kalau lagi ada jenazah yang sakit gula gitu, itu kan lumayan kayak enak lah gitu. Nah, ketika orang tua memandikan itu pastinya kan tenaganya sudah habis ya, sudah hilang gitu. Kalau untuk 2-3 kayaknya nggak sanggup gitu. Nah, maka dari itu program kita ini untuk mengkader ya sebenarnya anak-anak muda sebenarnya kita cari. Gitu. Tapi banyak yang excited. Banyak. Alhamdulillah kita ke pesantren-pesantren ya. Ke komunitas-komunitas tuh banyak sekali gitu. Bahkan kita kemarin belum lama mengadakan training jenazah di Masjid Agung Al Azhar Bintaro. Itu kita sebulan 4 kali pertemuan. Jadi benar-benar kita kader. Kita ajarkan fikihnya, ya, cara memandikan, cara mengkafankan, cara menguburkan, bahkan sampai kita gali kuburannya. Kita ajarkan sampai segitunya karena kita ya kasihan ya. Orang-orang tua yang memandikan gitu. Kita pengen anak muda gitu. Betul. Nah, training yang susah itu, dicari. Kayak memandikan itu maksudnya dia pakai apa tuh? Itunya real jenazah atau bukan real jenazah. Jadi kita pakai boneka. Atau mungkin ada sukarela yang bersedia menjadi jenazah. Iya, tapi kebanyakan sih kalau sudah praktek biasanya mau gitu, sukarelawan. Bahkan kita mandiin beneran. Gitu. Kita mandiin beneran. Si itunya, relawan relawannya itu. Kita mandiin. Karena kan prosesnya kan itu tadi harus didudukin setengah kayak gitu kan. Jadi dia menghadapi sentuhan kulit yang benar-benar memang kulit manusia yang kayak gitu sih. Pendekatannya seperti itu. Gitu. Jadi membiasakan dia. Kalau boneka kan terlalu enteng. Ya kan? Iya, real juga. Betul. Gitu kan. Kecuali dikubur. Kalau dikubur memang kita pakai boneka.
Aku tuh penasaran dengan Mas yang profesinya sangat dekat dengan jenazah, ngalamin juga ya di apa namanya Diganggu. Ya nggak diganggu, kita nggak bisa bilang ganggu juga sih ya, memberikan tanda-tanda lah gitu ya. Ada nggak pesan-pesan untuk Beat listeners atau kita ini yang masih hidup sekarang? Adakah ya? Iya, jadi terkait pengurusan jenazah ya, memang saya berharap kepada para pendengar ya, minimal ketika keluarga kita yang meninggal, kitalah yang mengurusnya. Karena afdolnya seperti itu. Jangan sampai ketika orang tua kita meninggal ya, yang mengurusi orang lain. Karena yang tahu kasih sayang itu anaknya pasti. Ketika bapaknya meninggal, apalagi ya dari kecil sampai sekarang kita nggak pernah bahagiain orang tua kita dan nggak akan pernah bisa. Pada saat orang tua kita meninggal, kita cuma bisa menangis. Ya, ini miris ya. Saya berpesan ya kepada para pendengar, ayo kita belajar gimana cara pengurusan jenazah minimal buat keluarga sendiri. Keluarga sendiri aja dulu. Keluarga sendiri dulu gitu, dan syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Khairunas anfahum linas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain gitu. Nah, ini pesan dari kami. Dan kalau para pendengar Berminat. bukan berminat. Jangan berminat, Kalau membutuhkan layanan jenazah kami, lembaga jenazah Kemana, Mas? Las Al-Azhar, bisa menghubungi di nomor 0812 8019 8232. Boleh diulangin itu sekali lagi? bisa kita ulang 0812 8019 8232. Nah, ini nomor layanan jenazah Las Al-Azhar. Insya Allah ketika kita bisa melayani, pasti kita layani. Cuma ada syarat dan ketentuannya. Duafa. Ya. Jadi mungkin di sekitar rumahnya Mas Erik ini, di sebelah tetangganya ada yang nggak mampu, monggo silakan hubungin kita juga. Siap. Boleh gitu. Lembaga ini punya Instagramnya juga? Ada. Instagramnya apa? Instagram Al-Azhar. Al-Azhar, Las Al-Azhar. Las Al-Azhar. IG-nya. Ya. LAZ Al-Azhar. Al-Azhar. Nah, kalau untuk anak-anak muda tadi yang udah dengar pesannya mau ikut pelatihan, Pelatihan. Betul. itu bisa lihat dari Instagram atau gimana? Di Instagram mungkin ada. Ada ya. insya Allah Oke, nanti dicek Instagramnya. Di YouTube-nya juga Di YouTube ada. juga Oh, ada. YouTube-nya apa? Boleh Ada. di-spill. YouTube. Itu YouTube-nya Al-Azhar juga. Al-Azhar Al-Azhar juga. Al-Azhar TV. Oke. Enggak, Al-Azhar biasa. Al-Azhar. Al-Azhar. Jangan Al-Azhar. lupa Itu di situ tuh. ada Iya. tutorial tutorial pemandian tutorialnya jenazah. loh, Beat listener. Kebetulan Mas Eko ini yang tampil Yang di nyusun. situ, Oke, dan yang buat saya bikin ya. sendiri. Oh, Yang mau oke. ikut boleh. Maksudnya training. Oh, iya boleh, makanya jadi misalnya punya komunitas berapa orang gitu kan. Yuk Oke. kita 10 atau 15 orang, yuk kita latihan, hubungin kita lah. Gitu. Jadi nanti ada pelatihan. Ada pelatihannya. Berarti datang ya. Ya, nanti kita akan datang ke sana. Atau Cuma nanti kita lihat dulu ya, karena karena Atau banyak menyiapkan tempat. permintaan yang sampai saat ini masih belum terlaksana ya, karena jadi memang kita yang datang padat untuk ya yang minta. di mana ada kita yang nyamperin. Kita yang Biasanya datang. kita yang mereka nyiapin tempat, kita yang datang dengan segala perlengkapannya. Betul. Gitu. Dan mau nanya nih. Hmm. Untuk warga misalnya yang mandiin, yang boleh mandiin itu siapa sih? Maksudnya kalau misalnya bapak nih meninggal, itu yang boleh mandiin semuanya. termasuk bapak anak-anak cewek itu gitu. anak laki-laki yang memandikan, anak perempuannya nggak boleh. Oh, boleh. Nggak boleh. Oh, gitu. Jadi kebalikan yang juga. meninggal bapak, yang memandikan anak laki-laki, yang meninggal ibu, anak Baru perempuan. anak perempuan. Gitu. Ngerti ora? Ngerti. Karena kalau kita Tapi kalau bapak biasanya kalau anak perempuan hanya sentuhan terakhir, di siraman terakhir biasa. Siraman terakhir. Jadi nggak udah boleh. nggak perlu ngelus-ngelus, nyuci iya, tangan iya, segala iya, enggak. iya. Siraman terakhir. Siraman terakhir, Iya. Siram aja gitu ya. Iya, siram aja dari Karena atas ke bawah. logikanya kalau samalah semasa kita hidup kan, ketika kita seorang ayah, terus kita terlihat auratnya kepada anak perempuan, otomatis kan malu. Malu. Nah, sama seperti itu. Nah, ini perlu diketahui juga,
kenapa sih layanan kita gratis? Dananya dari mana sih? Aku agak takut kalau nanya gitu. Tadi sempat juga Iya, jadi dananya dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Jadi kita lembaga sosial menghimpun dana umat ya melalui program-program. Banyak program kita, ada layanan jenazah, ada yatim. Ya banyak lah, ada layanan mustahik dan lain-lain. Nah, jadi dananya dari umat juga. Kita harus salurkan kepada umat yang membutuhkan gitu, Mbak. Jadi sasaran lah gitu ya. Iya. Makanya ada syarat dan ketentuan, harus duafa gitu. Jadi ya itu Beat Listeners, kalau ingin membantu tapi memang tidak bisa memberikan dana, minimal tenaga lah. Betul. Gitu. Pikiran gitu. Minimal doa. Minimal doa itu sudah sangat amat Termasuk membantu. itu ya, kambing kurban waktu itu ya. Betul, betul. Itu salah satu program kita itu. Pernah ngambil dari gitu ya. Iya. gitu. Dari Al-Azhar. Al-Azhar, Roni pernah melakukan itu. Makasih ya Pak Roni. Ditunggu lagi. Oke deh kalau begitu. Jadi waktu juga yang memisahkan kita. Oke. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kita berterima kasih dulu untuk tamu yang hadir hari ini. Terima kasih Mbak. Sama-sama, Mas Mbak. Eko, Mas Sama-sama, Eko. Terima kasih Om. Terima kasih, kasih Pak. sharing-sharingnya sangat berharga untuk kita dan Beat Listeners yang mendengarkan. Ya Dan kan? maaf saya hanya menyiapkan ini aja. Suguhannya agak apa-apa, kurang nggak ini. apa-apa. Mohon maaf ya. Kami Gitu. menerima. Jangan bosan untuk datang ke sini. Nggak Oh, apa-apa. iya. Ini siapa yang punya rumah siapa? Oh iya, salah ya. Bingung, saya Salah. bingung. Semoga bincang-bincang kita nih bermanfaat. Bermanfaat, Amin, amin, ya Oke, benar. jadi lu mau duluan. Kemana? Jangan. Tidak boleh Kacau duluan-duluanan. deh. Belakangan. Semua akan Abis ada ngomong- waktunya. Abis ngomongin mayat lu duluan. Nggak boleh, semua ada waktunya. Kalau mau mandi duluan nggak apa-apa. Mandi boleh. Itu di belakang. Mandi sekarang ya? Tuh, belakang tuh. Dia tuh takut, sorry, dia tuh penakut tau. Digituin tuh nanti aku nemenin dia sampai depan pintu kamar mandi. Sudah, waktu juga yang memisahkan kita. Oke deh, Beat Listeners semua terima kasih untuk atensinya yang telah menonton kita di live Instagram. Ya. Yang komen-komen juga terima kasih. Yang di Tapi TikTok juga, kita nggak capek-capek untuk mengingatkan kalau yang tidak bisa menonton kita pada saat live bisa saksikan kita di YouTube. Beat Radio, nanti cari sikat miring. Jangan lupa like and subscribe. Aku udah mau bilang subscribe tau. Dan jangan lupa juga follow Spotify-nya sikat miring. Di sana juga bisa ngelihat episode-episodenya kita. Ya. Jangan lupa untuk nonton juga live kita setiap Kamis dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Tentunya dengan tamu dan tema yang berbeda dan pastinya menarik. Akhirul kalam. Gue Papi Erik. Gue Beka. Gua Roni McCoy. Saya Eko Sugianto. Oke. Dan saya Sigit Devi. Oke. Kita akan jumpa lagi Minggu depan. Minggu depan. Sampai jumpa. Sampai See you jumpa. and bye-bye. 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 Bye-bye.